dengan tugas yang diamanatkan oleh rakyat kepada saya. Di tahun politik ini nama-nama wakil rakyat makin mengemuka. Ada yang sedikit terluput, yakni mantan wakil Presiden RI Budiono. Sosoknya sempat hilang dari peredaran. Sempat disebut-sebut dalam kasus Senturi tahun 2012 silam, kini Budiono kembali dengan warna baru setelah rumahnya dikunjungi oleh paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Memang mantan orang nomor 2 di RI itu kini lebih banyak menghabiskan masa pensiunnya bersama sang istri Herawati. Kehidupannya pun tak sama dengan kebanyakan mantan pejabat yang sibuk mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki. Budiono dan sang istri bertekad untuk terus hidup dalam kesederhanaan seperti yang dilakukannya selama ini. Padahal, jika menilik dari harta kekayaan yang dimilikinya saat masih menjabat sebagai wakil presiden, pria berusia 80 tahun itu bisa saja memakai seluruh asetnya untuk hidup mewah. Mulai dari aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah, seperti di Sleman, Depok, hingga Jakarta Selatan yang nilainya mencapai 6,4 miliar rupiah. Belum lagi aset berupa kendaraan bergerak yang senilai 1 miliar rupiah. Budiono juga menyimpan asetnya dalam bentuk logam mulia yang nilainya ditaksir mencapai 82 juta rupiah. Sementara itu, investasi berupa surat berharganya senilai 1,2 miliar rupiah. Serta giro dan setara kas senilai 16,8 miliar dan 13,5 miliar rupiah. Sisanya berupa harta warisan senilai 30 juta rupiah. Hingga total keseluruhan kekayaan per September 2009 miliknya sebesar 28 miliar rupiah. Sedangkan per April 2009 sebesar 22 miliar rupiah. Oke, kita flashback ke kehidupan di masa muda. Budiono menghabiskan masa kecilnya di kota Blitar, Jawa Timur. Saat masih sekolah dasar, ia bersekolah di SD Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Blitar dan kemudian di SMA Negeri 1 Blitar. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Budiono kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah itu, gelar Bachelor of Economics atau HONS diraihnya dari Universitas Western Australia di tahun 1967. Setelah meraih gelarnya, Budiono lalu menikahi gadis pilihannya, yakni Herawati, di tahun 1969 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan. Lalu, berselang beberapa tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh Budiono dari Universitas Monash. Tahun 2013, Budiono berhasil mendapatkan gelar S3 Honoris Causa atau PhD dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. Budiono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia pun digantikan oleh Kwik Kian Gi. Bersama dengan beberapa tokoh nasional, ia turut mendirikan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan untuk mendorong reformasi. Ia pun kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan di tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan dana moneter internasional dan mengakhiri kerjasama dengan lembaga itu. Oleh Business Week, Budiono dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet. Kabinet itu, Budiono bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Doro Jatun Kuncoro Jakti dijuluki The Dream Team, karena mereka berhasil atau dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter 1998. Berkat tangan dinginnya, Budiono juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran 9.000 per dolar Amerika Serikat. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Budiono akan dipertahankan dalam jabatannya. Namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Budiono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada 5 Desember 2005, Budiono diangkat menggantikan Abu Rizal Bakri menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah.
Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP. Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa dan SBY juga orang Jawa. Meski begitu, Budiono tetap mencoba peruntungannya menjadi calon wakil presiden di 2009 sampai 2014, mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dideklarasikan pada Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Muhammad Hatta atau wakil presiden pertama RI. Setelah menjadi wakil presiden, Budiono juga menerima beberapa tanda kehormatan bintang sipil. Mulai dari penghargaan berupa Bintang Republik Indonesia Adi Pradana yang diterimanya pada 1999. Lalu, penghargaan berupa Bintang Mahaputra Adipurna di tanggal dan tahun yang sama. Kemudian, 2 penghargaan lain berupa Bintang Jasa Utama dan Bintang Kemanusiaan juga diterimanya di waktu bersamaan. Tak sampai di situ saja, Budiono juga meraih penghargaan berupa Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paramadharma, serta Bintang Bayangkara Utama masih di waktu yang sama. Terakhir, penghargaan berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana diperoleh Budiono di tanggal 13 Agustus 1999 saat masih menjabat sebagai Menteri Bidang Perekonomian. Juga, penghargaan sebagai Distinguished International Alumnus Award dari University of Western Australia di tahun 2007. Penghargaan ini didapat Budiono karena kerja kerasnya menjalin hubungan baik dengan Australia serta berkat kinerjanya untuk negeri ini. Selain aktif di dunia politik tanah air, Budiono juga membuat beberapa karya dan publikasi. Mulai dari karyanya yang berjudul Stabilization in a Period of Transition Indonesia 2001 until 2004. Dalam The Australian Government, the Treasury, Macroeconomic Policy and Structural Change in East Asia, Conference Proceedings, Sydney. Lalu sebuah karya yang bertajuk Managing the Indonesian Economy, Some Lessons from the Past, Bulletin of Indonesia Economic Studies yang diterbitkan di tahun 2005, lalu bukunya yang berjudul di tahun 2001, Indonesia Menghadapi Ekonomi Global. Kemudian sebuah buku karangannya yang berjudul Strategi Industrialisasi, Adakah Titik Temu? Yang terbit di tahun 1986, dan buku Ekonomi Pancasila yang terbit di tahun 1981. Menjadi seorang pejabat publik, tentu kehadiran Budiono saat masih menjadi wakil presiden maupun ketika dirinya menjadi Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, atau Gubernur BI, beberapa kebijakannya tidak selalu bisa diterima dengan baik oleh beberapa kalangan. Meski beberapa pengusaha menganggap dirinya layak di bidang ekonomi, tapi tidak sedikit pula yang meragukan kemampuan politiknya. Dirinya dianggap sama sekali tidak merepresentasikan tokoh para Islam, seperti layaknya Gus Dur Mega, Mega Hamzah, atau SBY JK. Meski begitu, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Budiono menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah pencapaian yang banyak diamini oleh berbagai kalangan saat itu. Kini, setelah tidak lagi memegang jabatan apapun, Budiono memilih kembali ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Jambu 11A Menteng, Jakarta Pusat, dan menanggalkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh negara kepadanya. Selain dengan Ganjar, sebelumnya paslon nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Caimin juga sudah lebih dulu berkunjung ke rumahnya dalam rangka safari politik. Sebagai seorang mantan wakil presiden, wajar saja Budiono banyak dimintai wejangan politik. Sementara itu, di sela-sela kesibukannya yang lain, Budiono selalu menyempatkan waktunya untuk menikmati alam bersama istri tercinta. Seperti potretnya beberapa waktu lalu saat ia dan istri berkunjung ke Kebun Raya Cibodas untuk melihat bunga bangkai raksasa yang mulai mekar berukuran 2,5 meter. Kunjungan yang terkesan mendadak itu justru jadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola Kebun Raya Cibodas. Dengan sederhananya, Budiono bahkan berpesan, jika nanti ada bunga bangkai yang mekar lagi, dirinya diminta untuk diinfokan.